Berikut makna hakikat Ma'rifatullah berdasarkan QS Al-An M ayat 67 dengan pendekatan tafsir lahir batin tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs lahir, tafsir umum. Allah menegaskan bahwa setiap kebenaran memiliki waktu pembuktian. Setiap janji Allah, baik ancaman maupun kabar gembira, akan terwujud pada saat yang telah ditentukan. Manusia tidak perlu terburu-buru atau meragukan. Hakikat akan tersingkap dengan sendirinya. Ayat ini menghibur Nabi dari ejekan kaum yang meremehkan wahyu dan sekaligus memperingatkan manusia agar tidak mengingkari kebenaran hanya karena belum tampak akibatnya saat ini. Makna hakikat dalam Ma'rifatullah dari sudut tasawuf dan ma'rifat, ayat ini mengandung pesan ruhani yang dalam. 1. Setiap ilmu punya masa terbukanya. Ma'rifat tidak datang seketika. Setiap perjalanan ruhani memiliki titik matang mustakar. Hati harus dibersihkan dulu sebelum cahaya ma'rifat bersemayam. Hikmah, ilmu tanpa kesiapan hati hanya menjadi pengetahuan, bukan ma'rifat. 2. Tajalli Allah terjadi pada waktunya. Dalam tasawuf, setiap kabar kebenaran tajalli penyingkapan ilahi. Tajalli hanya turun ketika jiwa telah siap menerima. Bukan karena manusia menuntutnya. Manusia ingin melihat Allah sekarang. Tetapi Allah menyingkap diri saat hati siap menampung cahayanya. Sri, kesadaran akhir. Semua akan diketahui. Frasa ini bukan hanya tentang akhir zaman, tapi saat ruh lepas dari jasad, saat hijab dunia runtuh, saat tirai ego tersingkap, manusia akan melihat hakikat sejati kehidupan. Mana amal yang hidup, mana iman yang palsu, mana cinta dunia yang menipu. Makna spiritual bagi pencari ma'rifat. Ayat ini mengajarkan 5 sikap ruhani. Pertama, sabar dalam tarikah. Ma'rifat bukan hasil cepat, tapi buah konsistensi. Kedua, ikhlas belajar, tidak menuntut hasil, menyerahkan waktu pembukaan pada Allah. Ketiga, husnudzon pada takdir. Setiap kejadian punya makna yang akan dipahami kelak. Keempat, tunduk pada waktu ilahi, tidak memaksa ingin tahu segalanya sekarang. Kelima, memurnikan niat agar saat kebenaran datang, hati mampu menerimanya. Rahasia hakikat ayat 67 dalam makom ruhani. Segala realitas memiliki waktu terbuka, dan terbukanya itu bukan kehendak manusia, melainkan kehendak Allah semata. Semakin bersih batin, semakin cepat tabir tersingkap, semakin jelas tanda-tanda Allah terasa dekat. Tadabur kalbu, renungan pribadi. Bila hari ini aku belum paham kehendak Allah dalam hidupku, bukan berarti Allah diam, tetapi waktuku untuk memahami belum sampai. Kesimpulan hakikat Ma'rifatullah QS Al-An M67. Ayat ini mengajarkan, Allah tidak tergesa membuka rahasianya. Setiap jiwa akan memahami seluruh kebenaran tepat pada waktunya. Berikut penjelasan QS Al-An M ayat 68 dengan pendekatan tafsir lahir batin tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Sudah luluwat wazlusi, artinya, dan apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan hal lain. Jika setan membuatmu lupa, maka janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim setelah engkau ingat. Tafsir lahir makna syariat. Ayat ini memerintahkan tidak ikut duduk dalam majelis yang menghina ayat-ayat Allah, mempermainkan agama, mengolok perkara iman. Bila tidak sengaja terpancing atau lupa, segera menjauh kembali saat sadar. Tujuan menjaga kehormatan iman, bukan mencari konflik, menjaga kesucian hati dari pengaruh kebatilan. Makna batin tasawuf dan ma'rifat. Dalam pandangan ruhani, ayat ini tidak hanya berbicara soal majelis di luar diri, tapi juga majelis di dalam batin. Pertama, majelis batin. Orang-orang yang memperolok ayat Allah bukan hanya manusia luar, tapi juga nafsu yang meremehkan kebenaran, pikiran yang mencemooh amal, bisikan yang melemahkan keyakinan. Ayat memerintahkan, berpalinglah dari pikiran dan suara batin yang menghina cahaya iman. Kedua, hijrah kalbu. Makna fa'aridz anhum, berpaling secara batin. Alihkan fokus hati dari lingkaran bisikan
negatif, pergaulan yang merusak kesadaran ruhani. Hijrah bukan sekadar fisik. Hijrah paling berat adalah memindahkan hati dari keburukan menuju Allah. Ketiga, lupa karena setan. Ayat menyebut, jika setan membuatmu lupa, makna batin, lupa, hati tertutup gaflah. Setan menanam remeh pada dizikir, nyaman pada maksiat, menetapkan maksiat sebagai biasa. Keempat, tazkiyatun nafs, membersihkan pengaruh lingkungan. Ayat ini memberi metode penyucian, detox, majelis, menjauhi gosip, merusak iman, cibiran terhadap agama, ejekan atas nilai kebenaran, detox pikiran, menjauhi dialog batin yang pesimis, perasaan meremehkan ibadah. Kelima, ruhani. Ayat ini membimbing salik menuju makom, tahap makna murakabah sadar. Siapa yang sedang ditemani? Batin muhasabah menyaring pergaulan lahir dan batin mujahadah melawan. Dorongan duduk di majelis keburukan tazkiyah mersihkan suara hati selain Allah. Tadabur kalbu, renungan. Siapa yang kuizinkan duduk di hatiku? Apakah dizikir dan iman, atau ejekan, malas dan nafsu? Karena tempat duduk batin menentukan arah hidup. Kesimpulan hakikat QSALEN ayat 68. Ayat ini mengajarkan, jangan bermesra dengan segala yang meremehkan iman, baik di luar diri maupun di dalam batin. Hijrahlah dari majelis yang mencemooh agama, dari dialog hati yang merusak, dizikir, ma'rifat tumbuh. Ketika hati hanya memberi ruang duduk bagi cahaya kebenaran. Berikut penjelasan QSALEN ayat 69 dengan pendekatan tafsir, lahir batin tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs, sebagaimana Anda minta. Skablu, lulu wati yelu omos kayam, lulu wata omomali opti m1, omo palisai momo, lulu wati momo, nido kenaga yindahi yitha, mido kinaka yindahi anahiyati yamoma momo halisaha, watama kilatiu mamisa lalu sayang, kyo esayus landi maman ayati, liu shicho, Arab. Arab artinya, orang-orang yang bertakwa, tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap dosa mereka. Orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah. Akan tetapi, kewajiban orang bertakwa hanyalah memberi peringatan agar mereka bertakwa. Tafsir lahir, makna syariat. Ayat ini menegaskan, orang beriman tidak menanggung dosa orang lain. Kita tidak diwajibkan memaksa orang berubah. Kewajiban kita hanya dizikir dan peringatan, menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Hidayah adalah hak Allah, bukan hasil tekanan manusia. Makna batin tasawuf dan ma'rifat. Dalam tafsir tasawuf, ayat ini juga menyentuh ruang batin sang salik. Pertama, beban ruhani diri, tidak memikul hisab mereka. Makna batin, jangan memikul beban yang bukan milikmu. Jangan gelisah oleh keburukan orang lain, sehingga kehilangan fokus pada penyucian diri. Salik sejati sibuk menyelamatkan jiwanya, bukan mengadili jiwa orang. Kedua, tugas hati, dizikir. Kalimat, tetapi hanya sebagai peringatan zikir. Makna hakikat, misi seorang hamba adalah menjadi pengingat, menjadi tanda hidup kebenaran, menjadi cermin dizikir bagi sesama. Ma'rifat tidak menekan, tetapi memancarkan contoh. Ketiga, tazkiyatun nafs. Ayat ini mengajarkan adab penyucian. Jangan menyerap keburukan orang lain. Hati bukan tong sampah emosi. Jangan merasa bertanggung jawab atas hidayah orang. Itu wilayah ketuhanan. Fokus pada perbaikan diri. Penyucian diri mendahului dakwah. Keempat, ruhani. Perjalanan spiritual yang tercermin. Maknair. Shiber buat tanpa pamrih, hasil tawakul menyerahkan urusan hidayah kepada Allah. Hilm, kelapangan tidak terbebani oleh kesesatan. Orang rahmah mengingatkan dengan cinta. Tadabur kalbu, renungan hati. Tugasku bukan mengubah manusia, tapi menjaga cahaya yang Allah titipkan di hatiku. Karena hidayah bukan hasil kefasihan kata, tapi pancaran kebersihan hati. Kesimpulan hakikat QSALEN
ayat 69. Ayat ini mengajarkan jangan memikul beban dosa manusia lain. Tugas utama salik, dizikir, peringatan lembut, dan keteladanan hidup. Makrifat berkembang saat kita sibuk membersihkan diri, bukan sibuk menghakimi sesama. Jika Anda ingin, saya dapat melanjutkan. KSALN M ayat 70 tafsir lahir batin. Rangkaian wirid penyucian hati ayat 68-69. Naskah ceramah tasawuf, tematik, narasi, video, spiritual. Tinggal pilih yang Anda butuhkan.